Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Wabil khusus, ini dosen saya, ibunda saya, itu Ibu Lailatul Badriah. Beliau ini sangat sabar sekali nih Pak Zul. Iya. Menghadapi murid seperti saya ini, banyak kurangnya, banyak lupanya, waduh luar biasa beliau ini. Nah inilah tugas dari beliau ini Pak Zul. Iya. Jadi pada hari ini saudaraku, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Muja Asman, dengan Bapak Profesor Dr. Haji Zulkarnain SMAG. Nah beliau hadir di sini. Dan kebenaran ada tugas nih dari Ibu Lailatul Badriah yang harus saya selesaikan. Dan ini cukup menarik jika diangkat sebagai video, karena ini banyak masukan-masukan, pengalaman-pengalaman dari Bapak Muja Asman dan juga dari Pak Profesor. Dan insya Allah pagi ini kan kita tayangkan. Bagaimana Pak Prof? Siap kita? Boleh. Oh, ya. Siap aja. Oke, Pak Muja siap? Siap. Jadi kalau saya perhatikan pilihan daripada cek masalah yang Pak Muja sudah contreng, Ya. ini luar biasa. Kalau boleh saya simpulkan, Pak Muja ini adalah anak petani, termasuk orang yang belum begitu berhasil orang tuanya beliau ini untuk di bidang finansial. Iya. Sehingga beliau ini karena adiknya banyak dan bersekolah, bekerja, jadi kadang-kadang sekolah juga tidak fokus ya Pak ya. Iya. Karena pekerjaan ini, tanggung jawab ini banyak dan seterusnya. Akhirnya ya mungkin karena banyak pikiran dan banyak pekerjaan, dia sering sakit-sakitan kalau kita lihat di bidang kesehatan. Iya. Bahkan pernah dioperasi juga ya Pak ya. Suatu masalah kehidupan, uang saku saya kurang mencukupi. Ya tak mau memang kurang mencukupi. Ya orang tua sulit, ekonomi sulit, kita berjuang sendiri dan mungkin adik-adik perlu dibiayai di sini. Kemudian lagi saya lihat lagi tadi ada masalah apa itu? Rekreasi. Nah, rekreasi ini memang sebuah kesenangan beliau, tapi apa boleh buat dampaknya tidak terrealisasi. Karena kehidupan, kondisi dan waktu yang tersita untuk kehidupan. Ya. Kemudian masalah interaksi sosial. Nah, beliau ini tidak berminat berorganisasi, tapi di sini tidak berminat dalam organisasi. Sebenarnya tidak begitu dia. Karena begitu sibuknya dengan kehidupan, karena begitu beratnya beban, maka belum sempat beliau memikirkan orang lain. Karena kalau sudah berbicara organisasi, kita akan memikirkan orang lain ya Pak. Ya. Nah, itu. Nanti kita minta Pak Prof memberikan wejangan di sini. Tidak pernah menjadi pemimpin. Ya bukan tidak pernah. Beliau ini sebenarnya mental pemimpin, jenderal beliau. Ya nanti kan kita lihat bagaimana sepak terjang beliau yang mungkin tidak masuk akal kita juga. Beliau adalah dari kalangan bawah, sekolahnya juga pas-pasan, tetapi orang besar di Provinsi Bengkulu tidak ada yang tidak kenal beliau. Akan kita lihat nanti. Ini luar biasa ini beliau. Kemudian hubungan pribadi personal, sering merasa bergaul dengan kawan jenis kelamin lain, nah, itu normal. Normal ya. Di samping jenis kelamin sama itu Pak Prof, dia sering bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda, itu normal. Tapi kalau dia tidak cenderung dengan yang berbeda kelamin, jadi abnormal. Ini bingung kita ini mau mengartikan apa gitu kan. Kemudian bersifat ingin dalam pergaulan. Nah, sebenarnya bukan ingin, karena memang tidak ada waktu sulit waktu. Lalu sering menyesali diri. Nah, ini sebenarnya beliau tidak menyesali diri karena keadaan gitu kan. Ingin membantu, uang tidak ada, ingin memberikan masukan, kita mungkin sekolahnya kecil. Maka ya, gimana ya? Akhirnya gitu maksud beliau. Nah, ini muda-mudi ini ya sangat tertarik ini nih. Ini masa muda beliau ini ya normal, beliau kan normal. Dari wajah beliau hari ini gantengnya belum hilang, masih ada. Kalau Anda lihat bagaimana waktu remajanya, wah gondrong, pakai baju merah, pakai kacamata, luar biasa. Di sini kita lihat sering melamun memikirkan si dia. Wah, ini normal ini. Nah, ini bagian daripada hubungan itu tadi Pak Prof, berbeda kawan atau berbeda jenis. Saya tidak fokus kalau dia tidak berkirim kabar. Wah, ini
Justru perindu beliau ini. Biasanya hobi nyanyi ya Pak. Iya. Wah, jadi orang-orang suka merindak itu ada lagunya. Jangan-jangan pencipta lagu juga beliau. Nah, nanti kan kita tanya, kita minta informasi beliau. Pacar saya sering mengajak saya keluar. Nah, tapi kayaknya dia bingung juga ini, uang nggak ada, waktu nggak ada, gimana ini. Tapi nanti beliau jelaskan. Mudah mencintai tapi juga mudah melepaskan. Sebenarnya tidak begitu. Mudah mencintai, oke, memang beliau suka mencintai siapa saja, mengasihi siapa saja. Tapi mudah melepaskan, bukan melepaskan. Kadang-kadang beliau ditinggalkan karena uangnya kurang mungkin ya, fasilitasnya tidak lengkap. Ya namanya dunia mau tak mau, mungkin orang lagi memikirkan sesuatu yang real. Nah beliau belum bisa mengerealkan. Tapi beberapa waktu kemudian kita lihat bagaimana beliau merealisasikan semua itu. Waduh, ini luar biasa Pak Muja. Nah, kehidupan keluarga. Nah, bapak dan ibu pulang kerja selalu bertani, ya mau tak mau petani. Petani demi anak, demi istri, demi keluarga. Dia harus kerja banting tulang. Itu di mana ya Pak? Iya, mana? Mana Bengkulu Selatan di Padang Dewa. Iya. Padang Dewa. Mata pencarian di rumah mengganggu pikiran saya. Jelas, Bapak mana yang keberapa dari ini? Dari anak 7 ke 4. Anak keempat. Ya. Ya walaupun anak yang keempat karena rasa tanggung jawabnya besar, terbebani dengan situasi kondisi ekonomi keluarga. Masalah agama dan moral. Merasa tidak berkeberatan untuk menghormati tiap-tiap agama. Nah ini toleransinya beliau tinggi. Beliau tidak memandang merek agama. Beliau tidak memandang amalan agama. Kenapa? Menurut beliau, saya pernah dapat informasi beliau, adanya agama yang bermacam-macam, berbeda-beda itu hanya berbeda dalam pola pikir tentang ketuhanan. Otomatis pola amalnya juga berbeda, namun tidak mesti dipertentangkan. Ya gitu Pak ya. Iya. Nah, maka perlu toleransi kita angkat. Nah, nanti kita tanya beliau. Merasa tidak berkeberatan untuk mereka merasa tidak berkeberatan menyembah Tuhan. Nah, tentu beliau orang taat. Nah, kalau di masjid kami ini Baitul Ikhlas Pak ya. Iya. Di daerah Gunung Bungkuk. Beliau adalah jamaah tetap. Artinya rajin ke masjid. Karena beliau dekat ke masjid, beliau juga aktivitasnya tidak terlalu banyak karena umur tadi dia rajin. Ini sopan santun lahir lebih menghargai bagi saya. Sopan santun lahir lebih berharga bagi saya. Ya, jadi sopan santun itu sebenarnya beliau paham sekali, bukan hanya di lahir. Sebenarnya bermula dari batin. Nah, batin tadi menjelma dalam bentuk lahir kan gitu. Jadi kita paham sekali bahwa beliau secara lahir dan batin mengangkat menghargai arti sopan santun dan etika serta akhlak. Ini masa depan dan cita-cita pendidikan. Nah, saya tidak tahu berbuat apa setelah tamat sekolah. Iyalah, uang tidak ada, orang tua susah, mau pikir apa, mau jadi apa, tidak tahu. Pak, itu tamat apa kemarin? SLTA. SLTA. Ah, ini yang menjadi persoalan saya ini, SLTA. Tetapi ingat, siapapun gubernur di provinsi Bengkulu, siapapun bupati, tidak ada yang kenal beliau. Ini kita akan tanyakan nanti. Oke, lanjut. Nah, ada seterusnya. Oke, Pak Muja. Pak Muja, tolong dong ceritakan. Bagaimana bisa terjadi seorang anak petani miskin, hidup susah, tinggal di suatu daerah di Bengkulu Selatan, tiba-tiba dekat dengan para tokoh-tokoh pejabat provinsi, daerah. Bahkan Pak Muja memberikan kontribusi yang luar biasa di bidang pembangunan daerah. Dan tidak satu pun daerah ditempati yang tidak mencintai Pak Muja. Nah ini jadi kami heran ini. Ini gimana nih? Bagaimana Pak Prof? Kita silakan dulu. Iya, benar. Pengalaman seorang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan mencoba apa salah dari mana, tapi kan ini sudah saya lewati. Ya. Ini pada umumnya di dalam ini yang saya lewati seperti kesehatan dari kecil ini. Ya kenapa kita sering sakit-sakitan? Ya di zaman kita masih kecil itu kan seperti pengobatan, tempat berobat itu kan susah, belum ada dokter, belum ada materi. Umumnya kan berobat dengan orang-orang pintar di dusun. Nah, itulah. Nah, jadi maklumlah kadang-kadang zamannya mungkin kan. Nah,
Yang kedua, seperti di sini kan tentang sering terasa dan tumbuh berdebar. Ini kehidupan semasa kini sekarang. Iya. Berdebar itu kena penyakit. Nah, setelah saya jalan kehidupan kesakitan ini, memang susah untuk diobati jantung itu kan karena biaya tadi. Tapi bukan karena benar-benar cinta, bukan Pak? Bukan. Oh, bukan. Kena penyakit. Kena penyakit. Iya. Nah, kesehatan saya sering terganggu. Ya kenapa nggak terganggu kalau kita nggak sehat? Iya, iya. Dalam maksud kita terganggu itu ya kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi Kalau kita- nggak sehat dan nggak ada sakit ya kita jelas terganggu. Terganggu. Siapapun manusia kan ada sekali itu. Nah, pernah dioperasi. Nah, saya ini pernah dioperasi, Pak. Iya, Pak. Nah, sudah hampir 2 kali kalau nggak salah penelitian saya kan. Pertama dulu saya ini kan sudah kerja sebenarnya kan. Jadi pasti saya dapat benjolan di muka saya, Di kepala. di kepala. Kulit saya kan sering saya tutupi. Dan lagi keluhan saya itu ada benjolan itu sering kepala sakit. Iya, iya. Efek itu ya, Pak ya? Nah, itu. Nah, itu satu perjalanan dalam satu pekerjaan saya kemukakan kebetulan yang itu kerjasama dengan dokter spesialis bedah. Iya. Nah, itu pertama bekerja ketemu di Pantai Panjang. Dia itu ngajak istirahat, ngajak apa namanya itu sarapan sore apa namanya itu, makan-makan bersama. Oh, jadi Ah. para dokter tadi kolega Bapak sendiri? Iya, Teman Bapak sendiri? Iya, teman. Mereka ngajak Bapak makan? iya ngajak makan. Bayangkan. Nah, Temannya dokter. Atau aja, Pak? iya. Nah, pas saya kemukakan, saya bukan yang ini Pak, yang saya mau apa? Saya mau tolong liatin penyakit saya. Saya buka kopi, baru diketahuan, langsung diperiksa secara apa? Medis. Oh ini tumor. Oh, tumor. Nah, pas tumor nanti kita angkat. Nah, kapan angkatnya Pak? Besok pagi. Dan kebetulan beliau itu mungkin kecapean, kelelahan untuk pekerjaan satu hari dengan saya itu di suatu proyek pemikiran proyek jalan. Ya. Maka beliau lupa bahwa di dalam praktek dokter itu pagi-pagi itu belum buka. Yang buka itu jam 5 sore. Ya. Nah, udah itu beliau bawalah ke rumah sakit umum Payang. Oh, di Kepayang. Ya, harus diangkat secepatnya. Nah, itu penyakit tumor. Pas yang langsung ngomong dengan saya itu, Pak, ya inilah membuktikan bahwa saya itu dokter dan ini kawan bapak itu dokter. Nah, jadi saya bakal angkat penyakit yang ada di muka bapak. Kebetulan waktu itu kan saya kaget. Kagetnya apa? Beliau tanya, udah tensi darah sudah Pak? Berapa? 110. Loh, nggak bisa dioperasi. Nah, pas dicek lagi, di tensi darah lagi, kebetulan dengan ada mungkin saya ketakutan dengan anak istri saya nggak pamit, nggak tahu masalah, saya dibawa ke Payang mau dioperasi. Jadi darah tadi naik, tensi Ini normal. normal. Bisa dioperasi. Bisa dioperasi. Nah, pas operasi saya kaget juga, dia di dalam ruangan darurat. Ya, mungkin mengatasi kemungkinan dia saya nggak punya uang kan, di dalam keadaan di ruangan darurat saya langsung dioperasi. Nah, udah saya jalan aja operasi. Ternyata itu tumor sudah berakar-akar, sudah ada 5 kaki. Coba di kening udah makan tulang. Oh, iya, iya. Nah, kebetulan dia angkat sampai tulang saya itu dikikis. Jangan sampai kaki-kaki tumor tadi Ya. tumbuh kembali. Menjalan ke sana. Alhamdulillah sampai sini saya sehat, walafiat, dan hubungan ke beliau masih bagus. Nah, beliau masih sekarang tetap dokter kecantikan bedah yang berada di Tanah Patah, sedang Bengkulu. Yaitu dokter tapi. Oke, ada yang menarik, Pak. Dari tadi saya menceritakan bahwa Bapak adalah anak petani, kepala keluarga SLBA. Tetapi tadi ada kalimat proyek. Ya. Kayaknya ini ada pembangunan yang Bapak kelola yang dipercayakan oleh pemerintah. Iya.
Nah, ini kok bisa Bapak jadi orang yang didekati oleh pemerintah, direkrut, kemudian Bapak dipercaya untuk mengelola semua. Iya. Ini bagaimana Pak? Nah, gini Pak, Ya. dulu waktu saya saya masih honor di PU, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Ya. Nah, saya itu lihat pekerjaan atasan-atasan saya, tapi itu terlalu banyak numpuk. Iya, iya. Waktu itu tahun 90-an, mungkin Bengkulu ini komputer baru 1-2, yang di PU aja baru 2 buah, yang layar hijau kuning itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi saya dekatin, coba-coba berkenal dengan bapak-bapak dengan atasan. Jadi saya tanya, saya kenal, Pak, gimana kalau saya belajar di sini, di komputer ini? Bisa? Nah, gimana caranya Pak? Yang penting kamu ada modal, betah duduk, betah belajar, betah kena marah. Nah, jadi karena saya kepingin mau ilmu tadi, Ya. nah, apapun yang terjadi akan saya Ada di. alami. Nah, dengan adanya itu udah pas belajar 3 hari saya sudah bisa untuk buat surat. Hmm. Nah, belajar ke 6 harinya saya sudah menjalankan lutut 3. Ya. Nah, dengan memodalkan kursus di bawah tangan tadi, Ya. bukan kursus Langsung. bukan pakai bayar enggak. Nah, saya akhirnya disekolahkan dan misalnya formal bukan formal kan, Pak, kursus itu. Oh, dikhususkan. Nah, 1 tahun ada, 1 bulannya ada 3 hari, 6 hari. Itu di bidang apa Pak? Nah, di bidang komputer. Oh, di komputer. Yaitu bidang sistem komunikasi Sistem komunikasi. Iya. Kantor PU. atau PU. Nah, dengan berkembangnya zaman, itu kan program komputerisasi yang berkembang juga, itu saya tetap mengikuti. Iya. Mengikuti sampai bisa jadi instruktur. Jadi struktur ya Pak? Jadi dari komputer. Oh iya. Nah, kalau nggak salah waktu itu 1 hari itu 3 ruangan, komputer 1. Bayangkan. Iya. Jadi komputer yang pindah, orangnya nggak 1 ruangan itu kan. Iya, iya. Nah, itu dalam saya mau mengajarkan orang. Kenapa? Nah, baru sekitar 2 tahun, 3 tahun bergerak, saya melaksanakan itu. Ada bukan kursus komputer secara umum, pakai biaya, Ya. pakai sertifikat. Kalau saya ngajar, enggak ada sertifikat, Ya. tapi ilmunya. Dan lagi, saya cepat, ngajarin cepat. Nah, kalau pakai ilmu tadi, namanya orang bisnis kan mungkin pelajaran 1 hari buat 3 hari. Ya. Kalau saya pelajaran 3 hari saya buat 1 jam, tapi harus minta kalau bisa. Bisa. Ya, nah itu yang dikejar-kejar orang. Jadi dari sana Bapak memiliki karir ke atas. Menentukan kata. Nah, setelah saya menguasai ilmunya komputerisasi, saya ini kan udah banyak pekerjaan, numpuk. Oh iya. Nah, pas numpuk, jadi semuanya disilakan dengan saya, udah dari manual, mesin manual jadi komputer, jadi jadi pekerjaan saya. Iya, iya. Nah, akhirnya, nah selalu dibawa kemanapun bos-bos nanti mau ke Jakarta, kemana ke bupati, ke bupati, gubernur. Jadi saya harus ada di samping, Oh karena iya. yang kerja itu saya. Benar, 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 Nah. benar. Nah, ini menarik nih. Nah, dengan adalah satu program saya ketiki, saya pelajari dengan ada program untuk pembangunan itu, akhirnya saya sudah diajak ke Jakarta, ke departemen BU Di pusat. pusat. Iya. Dengan adanya ke departemen BU, waktu itu dulu ya namanya komputer masih istilahnya kan belum secanggih komputer sekarang. Iya. Kesenggol jatuh, saya kena stroke, komputernya jatuh. Akhirnya pekerjaan saya fatal semua. Dulu kan pakai kaset. Iya, iya. Nah, udah ini pas akhirnya saya gimana ini biar selesai, motor itu kan di dalam itu keadaan servis. Ya. Di servis itu kan bukan hari 2 hari. Menyervis komputer kan belum begitu canggih kayak sekarang. Ternyata di pusat itu begitu minimnya Pak komputer. Iya, gitu ini. Nah, akhirnya saya keadaan sakit. Nah, demi membangun negara atau apalagi khususnya Provinsi Bengkulu, ya saya berusaha tetap. Nah, walaupun negara sakit, motor saya di tempat servis,
tidak memiliki komputer lagi. Nah, saya tanya-tanya di departemen itu untuk pembuatan satu program DIPA. Terus saya tanya, gimana Pak? Nah, saya ini punya konsep, punya program untuk tahun yang bersangkutan, tapi komputer saya rusak, nggak bisa jalankan. Konsep program untuk tahun depan ini bagi provinsi ya Pak? Iya, berbagi. Provinsi. Lanjut. Untuk seluruh kabupaten dalam itu kan ada kabupaten. Nah, dan saya pegang itu. Nah, akhirnya ibu itu ada tanggapan pada ibu, Pak, saya bantu. Nah, saya bantu karena saya ada manualnya, sudah ada programnya, tinggal program Bapak lagi dipindahkan ke sini Pak. Warga itu, tolong saya Bu, langsung dibantu. Jadi kalau nggak salah di waktu itu di hari Provinsi Bengkulu ini ada sekitar 15 orang, sudah 2 minggu pemikiran DIP itu kan, yang namanya pemikiran itu kan ada salah dan benarnya kan diperbaiki lagi, ada kekurangannya, ada juga penambahannya. Nah, oleh saya tadi udah bagus, program saya ini udah tahu, udah tepat sesuai dengan hasil survei, ada foto, ada panjang, ada lebar, ada jalan itu kan, tempatnya ada, titiknya ada, jadi lancar. Komplit ya Pak ya? Komplit. Nah, cepat diselesaikan. Dan nanti ibu itu saking mendukung saya tadi, dengan komputernya rusak sampai pekerjaan program dan selesai, komputer juga belum selesai kan. Nah, dibantu ngetik sendiri ibu itu. Nah, udah Pak, saya bantu. Tinggal Bapak lagi mengajukan tandatanganan kepada atasan-atasan yang bersangkutan untuk perusahaan program itu jadi DIP. Iya Bu, kayak gitu. Nanti saya tinggal pakai telepon dulu kan, pakai telepon manual itu kan. Nah, yang kering-kering itu. Nah, Pak saya di sini, Pak saya di sini, Pak tolong Bapak sini. Saya datangi. Nah, kenapa? Nah, yang kawan teman saya tadi, yang 14 orang tadi, yang masih nunggu. Yang pekerjaan saya udah selesai. Loh, anak cepatnya. Nah, saya sudah punya teman, sudah punya gaul di sini. Nah, mulai itulah saya dipercaya baik di departemen, baik pun di dinas, baik pun di balai di Provinsi Bengkulu ini untuk menyelesaikan pembuatan program DIPA untuk Provinsi Bengkulu. Walaupun Bapak tamat atas KDA, uang yang dicapai waktu itu susah. Ya. Kebetulan waktu itu Bapak masih honor. Masih honor. Sudah dipercaya oleh pemerintah karena keahlian yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Sehingga kedepannya Bapak banyak mengolah pembangunan yang dipercaya oleh pemerintah, begitu Pak? Iya. Ya. Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Curug dan seterusnya. Iya. Ini sebuah gambaran. Ini bagaimana Pak Prof menjelaskan pengalaman beliau di pada Pak Prof? Jadi orang pintar itu kan bisa diperoleh melalui pendidikan, pelatihan. Itu juga orang karena membaca, karena diskusi, tapi yang kedua juga berdasarkan pengalaman itu. Pengalaman itu. Istilah bahasa Pak Henry itu experience the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang baik ya. Pengalaman itu ternyata guru dia. Jadi apa disampaikan Pak Muca itu sebenarnya beliau ini banyak di pengalaman di lapangan. Iya. Ya, yang itu juga pasti juga mendapat bantuan-bantuan dari teman-teman juga. Iya. Tapi beliau tidak otodidak belajar di sekolah, tapi pengalaman itu di lapangan. Yang beliau fokus, kerja keras, ya menghasilkan juga. Tadi dari cerita tadi Pak Prof, ada kelihatan tangannya Allah itu betul-betul nyata dengan adanya komputernya jatuh, dia kesetrum, ada ibu-ibu yang mau bantu dia. Ya. Efek daripada bantuan ahli kepada beliau sehingga tidak jadi selesai dan dipercaya oleh ahli. Gimana nih? Allah itu tidak tidur ya. Oh, Allah. Jangan dikira kata Pak Henry itu cari Tuhan, di mana nggak ketemu cari Allah. Allah itu kan ada di diri orang itu dengan bantuannya. Jadi siapa yang memberi bantu itu bantuan Allah. Masa ada hari ini kita tahu-tahu mendapat rezeki ini tidak langsung Allah ngasih, tidak melalui tangan siapa, mungkin hari Paku gitu kan. Siapa yang menikmati? Yang menikmati ya Henry dan duluan, saya juga menikmati. Ya, Walaupun melihat aja karena puasa Syawal, tapi itu sesuatu anugerah juga. Jadi.
Anugerahnya di mana? Bukan makanya menahan itu juga Ya, anugerah pahala. bagiannya Pak itu ya, Pak. Bagian dari itu. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Jadi memang luar biasa ya Pak ya. Kalau kita lihat bagaimana campur tangannya Allah terhadap peranan beliau. Ini kan kita belum mengorek bagaimana beliau itu berperan full Iya. dalam semua provinsi yang besar seperti Bengkulu. Padahal modal beliau anak petani, kehidupan sulit, hanya Iya, SLTA. SLTA-nya apa Pak? STM atau SMA? SMA. SMA. Iya. SMA, Masya Allah. Mestinya STM dong. Iya, iya. Ahli di bidang itu kan. Iya. Tetapi kalau Allah bertindak lain. Jadi gitu ya Pak Prof. Iya, jadi beragama itu seperti sekarang kita beragama, kita nggak perlu membantu agama, nggak perlu bantu agama untuk Tuhan. Iya. Lagi beragama itu diharapkan kita dibantu oleh Allah. Iya. Iya, ini enggak agama diurus. Oh iya, susah ya. Mestinya agama itu mengurus orang-orang. Iya. Jami Islamiyah, agama mengurus kita supaya kita selamat. Iya. Ini enggak, kita ngurusin agama. Agama itu Allah nggak usah diurus. Dia maha segala-galanya. Dari pernyataan Pak Prof tadi saya bisa menangkap bahwa ini semuanya adalah rezeki Allah, ada lontong, ada kopi susu. Iya, rezeki Allah semuanya. Tidak Allah langsung ya Pak. Tidak. Berarti Allah juga menggunakan wasilah untuk kita. Menggunakan wasilah. Zat Allah katanya dalam kajian Islam, zat Allah itu kan Oh, ada iya, di masing-masing. Ada pin di situ. Kalau Allah minjem pin, kerja semua itu kerja Allah artinya. Ya. Karena saya ingat Pak Prof, sewaktu kita diundang oleh saudara kita dari kota Bengkulu, waktu itu ada salah seorang saudara kita mengatakan, wah kita kalau mau berbicara dengan Allah langsung dong, tidak pakai wasilah-wasilah. Gitu. Bagaimana bisa bicara dengan Allah? Saya pikir ya gimana mungkin gitu ya, Allah aja pakai wasilah untuk kita ya, itu Rasul itu wasilah. Kemudian masalah rezeki dari beberapa teman sahabat kan, loh kok kita bisa langsung. Nah, dari mana? Nah, padahal di surat Al-Maidah 35 Pak Rob, kan kita dengar itu. Oh. Ya ayyuhallazina amanu taqullah ya wabtagu ilaihi wasilah. Nah, Ya, ada kalimat itu tahu. gitu. Nah, bahkan wajahadu fisabilih la'alakum tuflihun. Kalau kita bertemu dengan wasilah yang mengajak kita kepada Tuhan, kita insya Allah menang. Menang. Ya begitu Pak. Betul, seperti itu. Ini enggak agama ngurusnya agama. Agama harus dibela. Iya, ada usah dibela lah itu. Kalau tidak begini kamu bahaya. Kenapa kita ini harus diurus oleh agama? Jadi kita diurus oleh Allah melalui agama ini kan kita mengamalkan ya Pak Rob ya. Ya, Saling memberi, saling membantu. Seperti itu. termasuk pengalaman Pak Muja Asman tadi. Iya, jadi pengalaman itu guru yang baik. Nah, untuk yang penutup acara kita Pak Muja. Iya. Nah, ini saya sampai tidak bisa memikirkan, bukan habis pikir, sampai tidak bisa memikirkan bagaimana bisa Pak Muja ini dikenal oleh banyak orang, gitu. Banyak kalangan lapisan. Nah, ini Pak. Itu gimana itu Pak? Dalam kerjaan kita satu hari Pak, dulu ada kepala bidang saya anjurkan, kan namanya kita bawahan, dia anjurkan ini, daripada kamu duduk-duduk tak keruan, kerja nggak keruan, kerja nggak ada, lebih baik ya kamu baca buku yang ada di dalam satu dinas ini. Nah, saya mulai saya baca buku masalah tentang jalan, bermacam-macam di buku itu Pak, ada majalah-majalah yang ada manfaatnya untuk pembangunan. Jadi benar kata Pak Prof tadi, Iya. bukan membaca. Iya. Oh iya. Nah, tapi yang saya membaca itu Pak, saya terapkan dalam pekerjaan saya itu ada benarnya. Kalau tanpa kita belajar membaca buku ya kita nggak ngerti apa-apa. Nah, akhirnya saya banyak belajar di situ Pak. Saya bisa mencermati, bisa saya di dalam bidang pengawasan, bidang perencanaan, bidang pelaksanaan. Itu akhirnya saya mampu Pak. Nah, dengan adanya kemauan tadi oleh atasan saya terus Percaya. saya disekolahkan walaupun 1 bulan 2 hari 3 hari gitu. Nah, terus dididik, terus diasah terus. Nah, akhirnya ya saya menguasai ilmu itu walaupun saya nggak sekolah gitu. Berarti kemauan beliau yang begitu besar untuk membangun suatu negeri dengan modal minim, ternyata Allah dengar. Ternyata banyak tangan-tangan Allah yang berdatangan membantu beliau dan akhirnya beliau bisa. Tetapi yang menarik Pak Muja, ini
kayaknya sosialnya Bapak ini tinggi. Ya. Artinya rasa Bapak terhadap kekurangan orang, kemiskinan orang, kelemahan orang itu empati Bapak itu tinggi. Ini Ya. orang yang cerita Pak, saya nggak Ya, tahu ya, juga. ya. Ini apa ya begitu Pak? Gimana? Ya, memang ya gitu Pak. Saya kan dulu kerja itu saya nggak ningan upah. Yang penting saya itu bisa mengerjakan, bisa ada hasil. Nah, saya nggak ini untuk upah, untuk gaji itu Pak. Pokoknya selesai fokus ya. Jadi satu pekerjaan selesai itu adalah satu pengalaman yang terbaik. Ya. Jadi puas kita kalau kerja sudah selesai, walaupun tidak digaji. Nah, tapi bagi saya walaupun digaji kan seluruhnya perjalanan hidup saya itu akhirnya dihargai orang. Iya. Jadi Bapak ini ikhlasnya itu bukan diciptakan ya, tapi memang tercipta. Ya. Di situ Bapak punya kehobian ataupun punya pesan ya, hidup ini harus serius, Ya. hati-hati, benar, jujur dan lurus. Ya. Itu aja. Ya. Masalah hasil tidak urusan kita. Bagaimana Pak? Iya. Pokoknya dengan itulah Allah itu ada di situ dia kan. Kalau kita yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah, yang penting kita ikhlas dengan usaha pertemanan Pak tadi. Ya pasti itu akan dibalas seperti itu. Iya. Tidak usah diminta, Allah akan membalas karena itu kan memang kerja Allah itu. Kayak itu. Istilahnya jangan diajarkan Allah itu membalas. Dia usah, Dia usah mengerti. dia sangat mengerti. Ketika kita itu bukan ikhlas, penting kita ikhlas kerjalah untuk orang banyak. Itu bukan Allah bisu, nggak dengar. Dan apa yang kita kerjakan itu kerja Allah. Iya. Jadi Secara tidak langsung beliau sudah menjadi khalifahnya Allah. menjadi khalifahnya di situ. Melaksanakan tugas Allah bagi masyarakat. Ke masyarakat. Ini Jailatul Khalifah. Jadi wakil Allah itu seperti itu. Jadi permudah semuanya. Permudah semua. Kalau kita mempermudah orang, kita dipermudah. Nah, kalau kita mempersulit gimana? Oh, kita juga dipersulit. Gitu. Jadi Dengar saudara, kalau kita mempermudah orang banyak akan dipermudah oleh Allah. jadi Kalau persangkaan mempersulit, Allah itu gantung persangkaan kita. Ya, hati kita negatif akan jadi dapat negatif. Kalau kita positif akan dapat positif. Kan? Jadi kena beragama itu. Jadi nggak usah ngatur Allah. Nanti Allah ngatur sendiri apa yang kita kerjakan itu. itu catatan bagi kita saudaraku. Jadi dalam hidup ini ada yang mengaturnya. Ada yang mengatur. Ya. Ada yang mengaturnya. Kita hanya sekedar menjalankan aturan-aturan. Makanya selama kita menjalankan aturan itu benar dan lurus menurut Allah dan Kerjakan Rasul, aja. sukses. Kerjakan aja sukses. Jadi ketika kita lurus Pak Prof, kita benar, tiba-tiba kita jatuh. Ini apa maknanya? Itu mungkin untuk meningkatkan lagi. Oh, meningkatkan Iya, kualitas kita. Itu namanya belajar hikmah itu. Mungkin di balik ini kita akan diberikan lagi. iya. Tuhan ingin mengendaki jalannya ke itu kayak itu terlalu muda, nanti ini buang dulu, nanti akan ada yang baru lagi. Masya Allah. Jadi tidak ada rasa putus asa, rasa menyalahkan, tidak. Disitulah kita belajar dari kegagalan itu mencoba untuk mencirkulasi. Iya. Kemudian kalau belum suka mundur, tidak ketemu, tidak dapat. Tapi Pak Prof, dari ungkapan Pak Prof tadi, saya bisa tangkap bahwa ternyata pengertian hikmah itu hanya ada dalam posisi penderitaan, Penderitaan. bukan pada kesenangan. Ini gimana Pak Prof? Sebenarnya tidak, itu satu kesatuan karena rasa tadi kan. Iya. Sebenarnya bagi Allah itu tidak ada senang, tidak ada penderitaannya. Itu kan karena kita manusia Cara itu kita kan memandangnya. memandang itu. Biasanya manusia itu memandang kalau yang enak itu ya itu dikejar. Kalau yang sudah susah itu tinggalkan. Tidak begitu sebenarnya kena Allah itu kan. Jadi jadikan satu semua sebagai pembelajaran. Jika kita jatuh jadi pembelajaran, senang juga pembelajaran. Jadi seperti itu untuk meraih sesuatu. Ya seperti saya lah Pak, nggak terpikirkan dapat profesor itu. Ya kan? Iya. Atau kalau Allah mengendaki dengan kita laksanakan aja, tentang itu Ya. Ya. Termasuk program keprofesoran Bapak. Ya. Ya. Sudah dapat itu kita syukuri aja, tidak ada juga yang lebih dengan orang dari sama kayak gitu. Iya. Jadi enak jadi. Merasa kita tinggi hati yang Ya, jangan antara ya. tinggi kan dikucilkan nggak ada. Oke Pak Prof, untuk yang terakhir kita minta Ya. sedikit uraian dari Pak Muja. Ini maaf Pak Muja, kita banyak menggunakan inisial sedikit saja. Terakhir dari karir Bapak tadi, karena Bapak ikhlas, Bapak lurus, Bapak bersih, tentu tidak semua orang yang sepakat. Ya. Nah, tiba-tiba ada yang berkendak mungkin begitu ya, walaupun kendak Allah juga. Akhirnya Bapak nginam. Ini kita bahasa inisial. Ya. Nah, artinya beliau sempat tahap
penjara. Berapa lama? 5 tahun. 5 tahun, bukan sedikit, 5 tahun. 360 kali 5 itu berapa? Berapa hari itu? Oke Pak, cerita sedikit ya. Kata inisialnya. Nah, dulunya Pak kayak gini Pak, kita kan saling karena dipercaya oleh atasan itu, walaupun dengan kemampuan kita training pendidikan, kita pernah ditugaskan 1 hari itu Pak 3 kali Pak. Instansi. Iya. Masya Allah. Jadi dengan ada 3 instansi itu pernah di Pemda provinsi itu, Iya. pernah di Dinas BU, pernah di Balai Bina Nasional, tapi tetap BU juga Pak. Tapi dari pusat ada daerah, ada di kantor gunung. Iya, iya. Nah, dengan adanya kepercayaan itu ya saya tetap jalankan Pak. Dengan mungkin dengan ada kepercayaan, ada keahlian, bagi saya tadi kan ada titik lemahnya Pak. Nah, titik lemahnya di mana? Kalau kita pelajari secara batin lahir batin kita kan nggak salah. Tidak ada kesalahan dalam waktu melaksanakan pekerjaan itu. Ya karena kita tadi pendidikan kurang, biaya nggak ada. Nah, untuk membela diri itu kita nggak bisa Pak. Kenapa? Karena dengan atasan kita orang uang banyak, orang pintar, orang sekolah tinggi, jadi kita ditukar guling, dikorbankan Pak. Masya Allah. Nah itu dikorbankan, akhirnya kita masuk, kita jalani dengan santai, dengan rela, kita terima. Udah, kalau nggak kita terima stres Pak bilang. Nah, kita terima aja, ya udahlah, mungkin ini perjalanan hidup saya. Untuk mempertemukan Pak Muda dengan Pak Om. Iya, iya. Dengan saya juga. Bisa mengerti. Iya. Coba santai, mulus, nggak ketemu. Iya. Nah, samping itu Pak, sebelum saya keluar dari sana, saya itu udah berpikir untuk mengikuti pengajian sini dengan banyak buku agama yang saya baca, hadis, Al-Quran, bertanya. Nah, jadi untuk menjalani sisa hidup saya ini, saya harus belajar banyak beribadah. Bagaimana caranya memperbanyak beribadah? Bagaimana saya tetap belajar dengan Pak Ustadz, dengan Pak Imam, di mana di pikiran benak saya sendiri ya udah, kebetulan dekat rumah saya ada mengadakan setiap minggu itu ada 3 kali pengajian. Nah, dan tempat lain ya saya nggak tahu kan, yang tempat saya langsung daftar itu dan mengikuti sampai saat ini. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit Bapak ya, antara kita dengan atasan jelas beda. Ya, Nah, seketika kita satu alur satu arah aman-aman saja. Nah, seketika kita sudah berbeda warna maka di situ persoalan. iya, Bagaimanapun pasti kalah. ya. Nah, tapi Bapak waktu itu sabarnya. Sabar, Sabar. stres ya Pak. Ya, itu. Nah, ternyata Allah juga menunjukkan kepada Bapak bagaimana menyikapi persoalan di mana Bapak harus susah, Iya. harus menderita lagi. Nah, mungkin untuk mempertemukan Bapak dengan orang-orang tertentu, Iya. seperti Pak Nob, Iya. dan juga. Oke, itu luar biasa Bapak. Insya Allah kita akan jadikan semacam informasi yang paling bagus. Ya, Nanti Pak Prof disebutkan. Iya, jadi kesimpulannya hidup manusia ini kan, hidup di dunia ini kan memang ujian ya. Ya, di waktu senang, waktu susah ya. Jadi itu satu kesatuan. Jadi masalah apa yang diceritakan oleh Pak Mujadi itu luar biasa kita itu. Iya, iya. Ya, jadi sebagai introspeksi, kenapa kita hanya kita terpincir ya, yang selama ini merasa kita tidak salah tapi disalahkan. Iya, iya. Masalah disalahkan tidak disalahkan dari perbuatan kita itu sebaiknya tabayun, Iya, iya. introspeksi. Karena mungkin selama ini ada hal-hal kita mengikuti sifat kemanusiaan. Iya, iya. Ada mungkin rasa ini Sedikit dikit, banyak. ya sedikit banyak itu terakumulasi. Itu untuk meredam dalam nanar untuk menghapuskan itu harus mengalami itu seperti itu. Nah, mau nanti kembali kan. Pada akhirnya kan manusia ini kan pulang itu harus ikhlas bersih ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya nanti dijemput betul di pintu itu surganya Allah. Jadi kesanakan aja nih atau apa itu, aku ini sebentar lagi akan pulang, aku mengharapkan pintu surga terbuka, habiskan semua apapun penderitaan itu, anak kata perjalanan hidup. Seperti itu. Jadi selama Allah masih menegur kita, Nah itu berarti masih sayang. sayang. Beliau sangat sayang karena dia akan menjumper kita. Sampai ke Allah, sampai ke masyarakat kalau seperti itu, insyaallah. Tapi kalau saya boleh katakan Pak Prof, yang namanya penjara itu kan memang momok, Iya. seakan-akan hitam. Penderitaan. Tetapi
kalau dalam sejarah dalam kitab Quran kita lihat ternyata Nabi pun ada dalam penjara. Iya. Nabi Yusuf kan. Iya. Apa salahnya beliau? Iya. Beliau Orang adalah pemimpin. anak yang baik, yang soleh, tapi dipitnah oleh ibu angkatnya sendiri. Iya. Rupanya fitnah mempitnah dari dulu udah ada Pak. Iya. Nah jadi alhamdulillah Pak Muja memahami itu sebelum kita menyampaikan ini. Jadi insya Allah kedepannya Pak Muja, Pak Prof, kita punya gambaran yang lain Iya. yang akan kita bisa sampaikan kepada masyarakat daripada Allah Iya. dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Oh, ya. ada satu lagi Pak yang memang menjadi prioritas. Ketika kita itu dicap sisi mati gitu, dan memang nyata dalam kehidupan, memang kita begitu. Tidak pedulikan aja itu, nggak perlu masa bodoh orang. Iya. Berarti bagaimana kita tambahin menarik diri sendiri. Iya. Makanya Pak Muja, wah kalau baru ini baru pulang ini rajin ini kan dulu gimana ini. Jangan usah digubris, karena itu akan menghancurkan kita lagi nanti. Ya, benar. Iya, itu harus diredam betul itu. Itu manusia yang akan mengakhiri kita. Yang saya peduli, saya punya kepentingan, saya ingin selamat sendiri kan. Orang lain tidak bisa bantu kita. Benar. Nah, inilah. Karena saya punya pengalaman Pak Prof, Pak Muja. Dulu kan saya kan masuk Kor Mubalik. Jadi kayaknya sudah mulai banyak peminat nih yang ngundang kita nih. Akhirnya diisukan, wah Mubalik itu sesat, begini begitu macam-macam. Berkembang, Iya. mulai menurun itu permintaan. Iya. Tapi di antara mereka yang yang bisa dipengaruhi, Iya. ada yang cerdas. Ada. Besok kalian undang Abu Bik. Kalau dia memang betul macam-macam, saya akan libas dia. Oke, diundang. Nah, seketika kita ceramah, mulai dari tampil, mulai dari berbicara, kesimpulannya apa dia bilang? Masya Allah, ini bukan lawan kalian, dia bilang. Hebat dia, pantas kalian seperti itu sama dia. Akhirnya kita dinaikkan oleh Allah dengan fitnah-fitnah. Iya, seperti itu. Ternyata fitnah ini membantu. Ya, Gitu ya Pak Prof. Iya. Yang penting jangan ditanggapi yang negatif ke kita, Ah, kita balas kita negatif. husnuzon Kita- saja lah. Kita husnuzon positifkan aja. Karena Iya. kita sekarang sedang membenahi diri kita. Benar. Kalau orang luar nggak bisa. Saya kira itu. Ya. Terima kasih Pak Muja Asman yang sudah menceritakan sedikit pengalaman. Sebenarnya masih banyak saudara, tapi waktu yang terbatas. Ya. Terima kasih Pak Prof atas Ya, informasi sama-sama. dan tanggapannya. Semoga kita dapat hikmah daripada cerita singkat ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.